Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi a'tana 'alaina ni'matan katsiratan wa fadilah. Walhamdulillahilladzi amarna bid-da'watil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال Rasulullah SAW al-yadul khairu min al-yadi sufla wa qala dan al-mu'minul qawi khairu min Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Sadaqallah sadaqa rasuluh. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Semuanya kita dari rahmat Allah diberikan nikmat yang luar biasa, dan nikmat itu bisa dari pagi ketemu pagi, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah, dan itu wajib kita syukuri. Sepakat, Pak? Dan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Singkatnya itu kalau orang bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau orang yang kufur mengeluh terus, nah itu malah ribet urusannya. Jadi kita mudah-mudahan selalu bahagia dengan rasa syukur. Kita sudah punya iman, punya takwa, punya kehidupan, punya bini, punya anak, amin. Yang nggak punya bini aja, Pak, bahagia, apalagi yang punya bini. Ini bini baru satu, tapi sedih dulu, gitu. Bini satu merasa kurang terus, ya apalagi bininya 2, 3 dan 4, lebih parah. Sebaiknya yang punya istri satu jangan ngeluh, ya kalau istrinya 2, 3, 4 wajar ngeluh. Dia pulang ke yang rumah yang tua diomelin, pulang yang muda diomelin, pulang ke sono tidur di masjid akhirnya. Masjid tempat pelarian. Jadi kita satu aja nggak habis istiqomah, ya. Senantiasa menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah dan tetap menjaga rasa syukur, jaga iman. Bapak sekalian, bersyukur itu mahal. Banyak orang udah punya ini, punya itu, tapi masih mengeluh. Investasi besar, di puncak dia punya villa, kontrakannya 50 pintu. Kontrakan 50 pintu mah nggak habis dimakan. Ada yang bisa ngabisin kontrakan. Kalau versi Betawi dulu mau nyinatin bocah, kita jual 100 meter, ntar ngawinin jual lagi. Jadi orang Betawi yang tanahnya lebar lama-lama habis. Wujud syukur kita itu, Pak, gunakan semua yang diberi oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Contohnya sederhana, kalau kita dikasih duit, bagaimana duit itu bisa menambah ibadah kita? Sederhananya, arkanul Islam khamsatun, rukun Islam 5 beres, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi yang belum haji, ya berbahagialah yang sudah, tapi tenang saja yang belum, segera.
Dan haji itu bisa langsung berangkat juga bisa, ya nggak ada yang susah. Yang penting kata orang kita mau fulus. Ya kan haji memang begitu Pak. Bapak zakat nggak punya fulus kan nggak bisa berzakat. Secara langsung Islam itu ngajarin kita kaya. Jangan kita miskin menderita menjadi beban orang lain. Setuju Pak? Maka anak-anak kita tong lo sekolah SD, SMP, kuliah, S1, S apa kek. Bapak sekolahnya SMA, berharap anaknya S1. Ini bapak-bapak kita yang ada di sini yang sudah S1 pasti pengen anaknya S2. Kalau bapak sudah S2 pengen anaknya S3, doktor. Tapi kalau bapak sudah doktor, anaknya pengen S berapa lagi? S kemong. Profesor gitu ya. Itu tentu kita harapannya gitu. Kenapa Pak? Karena kita sepakat kalau orang tua menanamkan pendidikan ke anak, biar kamu tong nggak jadi beban orang lain, nggak bikin susah. Kalau bapak nanti meninggal, kamu bisa meneruskan perjuangan bapak. Amin ya Rabbal. Itu semua orang tua sama Pak standarnya. Ayuh sinasmahu wa yu'aidibahu. Kasih nama yang baik, kasih pendidikan yang baik, wa yuzawijau, kawinin. Jadi ngawin ini tugas bapak-bapak nih, tugas kita semua Pak. Jangan gini, atau bapak udah capek nyari duit, lu mau kawin sana udah, bodo amat. Nah, nggak boleh Pak. Wa yuzawijau. Tugas kita kepada anak itu sampai nanti menikahkan bocah pun juga. Maka orang tua yang baik dia menyiapkan pendidikan anak, kesehatan anak, investasi anak, sampai karir anak, sampai dia bisa bekerja, diantarkan anak. Ini saking sayangnya kita juga. Tapi setelah kita tua umur 60, 70 tahun, anak-anak kita ngerti nggak sama kita? Ini PR kemudian ya Pak. Dilihat di YouTube, Facebook, Instagram, betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah. Bapak kasih pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama, pendidikan akhlak. Karena akhlak anak-anak kita ini kadang-kadang cium tangan sama orang tuanya aja selagu-lagunya. Cium tangan kan nggak beres juga Bapak, cium jidat. Bapak ajarin cium gini tong. Nah ciumnya selagu-lagunya atau begini doang. Ajarkan akhlak dari yang kecil-kecil itu. Dan Rasulullah itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah akhlak itu yang paling kecil ada di rumah tangga kita. Saya yakin kalau bapaknya udah beres, haji beres, iman beres, sholat beres, puasanya beres. Nah PR bapak tuh di anak-anak. Maka kalau di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluarga. Bapak akan terlibat di akhirat kelak kalau istri bapak melanggar syariat, istri bapak nggak sholat, anak-anak nggak sholat, bapak diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau bapak yang bikin dosa, bapak yang maksiat, istri bapak nggak terlibat. Bedanya itu Pak. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu Islam. Laki menjadi pemimpin, laki presiden di rumah tangga, laki decision maker. Makanya wong wedok wanita iki kudu nurut karo wong lanang. Itu bahasa Jawa Timur. Wanita harus nurut. Fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaib bima hafidallah. Wanita salihah itu yang tunduk, patuh, nurut sama suami. Jadi kalau ada istri yang brengkelek, istri yang lawan, istri yang resek, istri yang lawan kebijakan suami, itu berat juga surganya. Kata wanita sekarang, saya mau pakai surga jalan yang lain. Jalan yang mana? Sebenarnya wanita kalau pengen surga gampang aja nyari ridho suami, ridho Allah, ridho suami, ridho Allah, ridho suami. Kalau kita laki-laki nyari ridho ibu, nyari karomah, syafa'ah, kemuliaan dari orang tua kita melalui birrul walidain.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa setelah kita bersyukur kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Saudara kita banyak yang sakit, banyak diuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disembuhkan, amin. Dan kita kadang juga ada pusingnya, ada stresnya, inilah obatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, sama-sama, wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah, saya dikasih judul Pak Kiai Sidik, jangan putus asa dengan penyakit dan dosa. Tadi ada dua hal, pertama terkait penyakit dan yang kedua terkait dosa. Apa yang dimaksud jangan putus asa? Itu ayatnya jelas, la ta'asu mir rauhillah, Yusuf ayat 87. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Yang dimaksud adalah Allah punya kasih sayang. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh bersedih, nggak boleh mutung bahasa Jawanya itu. Tapi kita harus penuh yakin, optimis, sabar, semangat di dalam menjalani kehidupan. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang nggak punya masa lalu. Betul ya Ustaz ya? Semua orang punya masa lalu. Masa lalu, biarin aja deh masa lalu. Nah, nggak boleh sih. Kita punya masa lalu dan kita punya dosa. Mantan ustadz nggak enak jadi preman. Kalau preman jadi ustadz, gitu kan? Kita punya dosa, Pak. Semua orang punya dosa, punya salah sama orang tua. Waktu kecil dulu kita, ya kan? Kalau sekarang anak-anak kita pada berani sama kita evaluasi. Ya Allah, waktu bapak saya masih hidup, apa saya juga melawan bapak saya dulu ya? Evaluasi yang tahu diri kita. Dan innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Makanya rahmat Allah akan dikasih kepada orang yang optimis. Wala yai'asu illa qaumul kafirun. Innahu la yai'asu illa qaumul kafirun. Hanya orang yang kafirlah orang yang berputus asa. Tapi kalau orang yang beriman enggak, dia punya optimisme. Dia punya semangat tinggi. Nah, optimis itu ada dua. Kalau dia punya penyakit, yakinlah bahwa Allah akan menurunkan obat. Setuju Pak? Nah, ini kayak Bapak mungkin dapat kedogel di kaki, asam urat, kolesterol. Biasa Pak, umur di atas gocap itu udah mulai berkurang. Bener nggak Pak Polisi? Pak Polisi, Pak Tentara pada fisiknya luar biasa. Saya juga kadang ngiri sama polisi. Kayaknya sehat terus Pak Polisi, nggak pernah sakit. Ya tentu beliau lebih tahu, mungkin jaga stamina-nya dengan olahraga. Tapi kata beliau sekalipun olahraga, Pak Ustadz, kalau umur segini nggak bisa dibohongin umur mah. Maka anjing saya yang pensiunan polisi, saya lihat masih rajin olahraga. Bagus tuh Pak. Oh kenapa ya Pak Polisi TNI itu kok sehat? Nah, dia dijemur, panasan, olahraga. Dan Islam itu nyuruh begitu gitu loh. Habis sholat subuh kalau bisa jangan tidur lagi Pak. Udah berjemur, ya kan, panas, olahraga. Habis olahraga keringetan, doyan mangan, sarapannya enak. Nah itu Islam jos, ya kan? Karena al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat, yang nggak males, yang kerja keras, yang disiplin, khairun, itu lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai. Oleh siapa? Ilallah. Jadi kalau yang letoy, yang semangat, apa tuh yang letoy, yang malas-malesan, pokoknya bawaannya malas saja, itu ada doanya sebenarnya Pak. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni
A'udzubika minal ajzi wal kasali. Saya berdoa supaya saya ini dibebaskan dari Allah minal ajzi wal kasali, rasa males, bawaannya males saja, bisa males ibadah, bisa males sholat, bisa males jamaah, males nginjak masjid, nggak mau baca Quran, nggak mau bangun malam, alasan kecapean, sudah pusing, stres mikir ekonomi, banyak banget itu Pak alasannya. Intinya memalas. Maka Islam memberikan keterangan supaya kita hidupnya optimis, sekalipun kita diuji Allah dengan penyakit dan diuji oleh Allah dengan penuh dosa, berlumuran dosa pun tetap optimis. Kalau penyakit pasti ada obatnya Pak. Tadi ayat Al-Quran yang saya bacakan itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan maka saya turunkan minal Qur'an, sebagian dari Al-Quran itu ma huwa, maka adanya Quran itu syifa, menjadi obat. Syifa itu obat. Jadi Quran itu obat Pak. Bapak kalau nggak percaya pegang Quran. Aduh Pak Ustaz, saya ini pusing, udah ke dokter, minum Bodrek, minum Panadol nggak sembuh. Pegang Quran. Wudu dulu kan Bapak. Ya Pak ya. Habis wudu baca Quran. Coba deh untuk menenteramkan batin. Tombo atiku limo sawarnane, moco Al-Quran angen-angen samanane. Baca Quran sambil diingat artinya, tajwidnya bagus. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pelan-pelan Bapak cerna artinya tahu, lebih bagus. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tahu artinya, Bapak resapi, oh saya dijaga Allah. Kemana aja saya nggak ada yang saya takuti. Saya takut hanya kepada Allah. Bapak dinas malam, wah ini bahaya. Baca apa? A'udzubillah, a'udzubillah. Berlindungnya kepada Allah Pak. Nggak usah takut. Kita dilindungi Allah. Walaupun kita bawa senjata, tapi yang melindungi kita itu Allah. Yang kayak tadi, orang yang sakit, yang nyembuhin Allah. Berobatnya kemana Ben? Kalau sakitnya fisik, ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, selesai. Sembuhkah? Bisa sembuh, bisa tidak. Siapa yang nyembuhin? Allah Pak Ustaz. Cuman saya tadi minum obat. Itu obat itu hanya wasilah. Asy-Syafi Allah, syafinya Allah. Maka ada wiridan ya Syafi Allah Syafi, ya Syafi Allah Syafi, ya Syafi Allah Syafi, ya Syafi Allah Syafi. Artinya ya Allah Engkau yang Maha menyembuhkan. Ya, bukan dibaca versi bahasa Sunda pinggiran atau bahasa Jawa tengahan. Sunda kan baca ya saya sapi Allah sapi. Ojo dibaca sapi Pak ya Syafi. Sapa Yasfi sifat. Allah yang Maha menyembuhkan. Insya Allah. Jadi Bapak-bapak sekalian, para jamaah, mulai ngaji hari ini kita tetap semangat sekalipun dikasih sakit, berobat. Berobat itu bisa ke klinik, rumah sakit yang saya sampaikan, bisa juga kalau stres, sakit jiwa, ke psikiater, psikolog, konsultan, kiai, habaib, tapi jangan ke mbah dukun. Nah, ini banyak modus nih Pak. Orang muda serba, dia baca-baca apa tahu. Bapak lihat di YouTube ya. Saya lihat itu ada tayangan YouTube yang luar biasa. Ada penumpasan kejahatan di bidang ilmu gaib. Dia ngakunya pinter ngobatin, yang datang cewek, main dimbat aja Pak polisi. Wes syaratnya pengen sugih,
kudu mindset dengan saya dulu. Ini dukun gila. Bapak hati-hati kalau nyari dukun, nyari guru ya. Makanya nyari guru itu yang jelas keilmuannya. Pesantren ini juga pesantren yang bener Pak. Banyak modus ini di daerah sekarang. Pakai sorban, bajunya putih kayak orang bener. Mubatin yang baca-baca apa tahu. Padahal semua cewek yang di situ timbat. Bahasanya YouTube itu dimprut. Oh, itu bahasanya. Nah ini Bapak hati-hati naudzubillah. Jangan orang pengen kaya, jalan pintas, dia ke dukun, menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Al-Ghaniyu itu Allah Subhanahu wa taala. Malikal mulki yang ngasih jabatan juga Allah. Serahkan saja kepada Allah. Nggak usah ke dukun-dukun yang nggak beres begitu. Nah, di YouTube sangat banyak sekali. Saya pikir kita sepakat negara kita negara hukum, negara Pancasila, yang harus kita berantas kejahatan-kejahatan menggunakan modus agama begini Pak. Ini ngotor-ngotori pesantren, ngotor-ngotorin ustadz, ngotor-ngotori profesi kiai. Kenapa? Cuma ngakunya doang, ngakunya dia ahli padahal tidak ahli. Naudzubillah subhanallah. Dan itu ditumpas oleh aparat kepolisian juga, dan juga saya lihat ditumpas oleh ulama yang ilmunya lebih tinggi lagi. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama terkait dengan penyakit. Tapi penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Ada penyakit yang tidak dideteksi oleh dokter. Benar Ustaz? Teman saya itu berobat, seminggu sekali ke dokter ngambil obat. Itu sakitnya nggak mari-mari, ya sembuh-sembuh. Tapi dia yakin aja terus minum. Kata dokter, kamu seumur hidup memang harus minum obat. Ada nggak yang gitu Pak? Salah satu penyakit, pokoknya orang oleh nggak minum, harus minum. Dan minumnya itu sepanjang kehidupan dia. Kayak sakit ginjal, sakit apa ya? Termasuk sakit darah tinggi Pak. Kata dokter kan tiap malam harus minum pil kecil itu. Nah itu ikutin aja Pak, itu namanya ilmu kesehatan. Ada yang sakit di luar konteks itu, dicek orang sakit, di laboratorium nggak sakit, tapi kok sakit tertular, awalnya ngantuk, awalnya males-malesan, di kantor kayaknya pusing dulu, orang kuat, panas banget, bukan panas cuaca, hawanya, auranya nggak jelas. Nah itu Bapak silahkan konsultasi ke ahli karomah. Ya itu tadi, tapi pesan saya jangan sembarangan juga nyari ahli karomah. Siapa di Banten banyak Bapak tahu lah ya, ulama-ulama besar Banten, ulama-ulama besar Jakarta, ulama-ulama besar yang ada di Jawa. Ya sumber paling banyak kan Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada. Pokoknya di mana aja ada. Bapak cari yang punya kredibilitasnya bagus. Kalau ibarat sekolahan itu nilainya udah cakep banget gitu, kiai itu nggak apa-apa. Ada udah teruji kebajikan dan kejujurannya. Bapak-bapak jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang bisa saya. Pertama, intinya jangan putus asa dalam menyikapi dosa-dosa yang sudah kita miliki. Karena Allah Maha penerima tobat, pasti tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sering sampaikan di berbagai majelis taklim, karena saya sebagai ketua lembaga dakwah NU, saya muter di ibu majelis taklim di Maulid. Saya sampaikan, Bu, kalau kita punya dosa, yang penting kita ngaku. Sama kayak saya ngadep Pak Polisi, Pak, saya salah, siap memperbaiki diri. Saya memang salah, dan kita salah dengan orang tuh cepet ngaku aja, minta maaf. Kalau udah minta maaf, ntar urusan berikutnya kalau mau diselesaikan ya selesaikan dengan baik-baik. Itu Islam ini, gentle aja kita bilang saya salah. Jangan kita salah bilang ngaku bener, ikut itu, jangan. Lebih baik kita minta maaf dengan atasan begitu, dengan pimpinan juga begitu, dengan kiai begitu, dengan pimpinan apapun sama di berbagai struktur. Apalagi dengan Allah. Maka ketika saya sering sampaikan, Abu Nawas itu Ilahi abduka siyataka mukirram bidhikri
dhunubi wa qadaka. Ilahi abdukal asli, saya malam hari ketuk ambil wudhu, sholat tahajud, sholat sunnah, nangis, wirid, baca istighfar, sholawat. Saya ngaku ya Allah, dosa saya segunung. Dosa saya banyak banget ya Allah, saya nggak bisa ngitung lagi dosa. Pokoknya saya udah ngaku bongkar ya Allah, terima tobat saya. Pokoknya minta aja sama Allah kita mengakui. Setelah kita nanti mengakui, itu kalau di Quran itu bunyinya illa man taba, satu tobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholiha, beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Semua dosa yang lalu itu Pak pasti diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim. Amin ya rabbal alamin. Jadi umat Islam itu optimis saja Pak. Kalau kita punya dosa pasti diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tetap beriman, kemudian beramal soleh dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tetap optimis, semangat dalam bekerja, berusaha, karena Allah menjamin solusi bagi orang yang bertakwa. Ini ayatnya tak hafal juga. Bahkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah nasib orang kalau dia nggak merubah dirinya. Jangan diem baik, duit jeblok dari langit, nggak ada. Keluar, bergerak ke kantor, ada tamu, rezeki datang. Alhamdulillah, yang ngasih rezeki Allah. Cuman wasilahnya nyalain motor, nyalain mobil, masuk tol, masuk kantor, rezeki datang. Alhamdulillah. Oh nek turu wae habis subuh tidur gak gelem kerja, duit diantar ke rumah nggak ada itu. Kalau ada orang level kayak gitu, jos itu. Aku nggak ngerti ya di dunia ya orang gitu ya. Dia diem aja, duit masuk. Pengusaha besar kali ya, dia monitor dari rumah doang itu, duitnya ditransfer sama anak buahnya. Luar biasa itu. Ada sih kalangan ulama yang levelnya sudah bukan kasab, itu namanya tajrid. Mungkin dengan wiridanya, dengan apa, semua tamu ke rumahnya ribuan orang, rokok pun ada kakinya, rokok datang. Duit ada kakinya, duitnya datang ke rumahnya. Itu udah levelnya luar biasa itu Pak. Orang-orang khusus pilihan Allah. Mungkin kalau di profesi kita, di PNS, pengusaha, wira swasta yang dagang, bahasa wong kampung, aku ki Mas nek ora dagang ya ora iso mangan, mulane aku dagang. Saya kalau nggak bergerak ya nggak bisa makan, kan gitu Ustaz. Maka bergerak, jangan tidur, bangun, bergerak. Maka ada sholat duha, itu salah satu sarana aja minta sama Allah. Sholat duha, ya Allah kalau rezekinya di langit turunin, kalau rezekinya dikit banyakin, kalau lagi nggak ada tamu, tamunya banyakin, kalau lagi dagang nggak ada pembeli, ya Allah biar semua beli dagangan saya. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya optimis Pak dalam berusaha. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan, tentunya singkat, nanti berseri nyambung, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan habis ngaji ini kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Pertama, optimis dalam bekerja, optimis dalam ibadah, optimis dalam mendidik anak kita, optimis di dalam menyelesaikan seluruh perkara kehidupan kita, termasuk dosa, perkara dunia, perkara akhirat. Kita siap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.